A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu? Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca awalam yarau, awalam carau, mengganti ya dengan ta, lil khitab li jami'in nas, dengan maksud ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Awalam yarau, tidakkah mereka, yang semula ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, tidakkah mereka melihat, tidakkah engkau melihat dan memperhatikan ila ma khalaqallahu min syai', kepada ciptaan Allah. Yatafayya'u zilaluh, yang ciptaan Allah itu berupa benda-benda yang memiliki bayang-bayang, dan bayang-bayang itu bolak-balik. Yatafayya'u ay ar-ruju', bayang-bayang itu berbolak-balik dari suatu benda. Anil yamini wasyama'il, dari arah kanan ke utara atau dari timur ke barat. Benda memiliki bayangan, dan bayangan berbolak-balik dari timur ke barat. Sujjadan lillah, keadaannya senantiasa bersujud hanya kepada Allah. Benda yang punya bayangan pun ternyata sujud kepada Allah. Wahum dakhirun, dan mereka rendah diri, tidak sombong. Benda punya bayangan, benda dan bayangannya sujud kepada Allah, dan mereka tidak sombong. Mengapa disebut dengan mereka? Hum dakhirun, jamak lil uqala, untuk orang-orang yang berpikir sesungguhnya. Kenapa disebut dengan mereka? Shibhul uqala, karena benda-benda itu yang punya bayangan yang sujud kepada Allah, shibhul uqala, sama seperti orang yang punya akal. Kita manusia berakal, punya pikiran, sujud kepada Allah. Maka benda-benda pun sebagaimana orang-orang yang punya akal sujud kepada Allah. Kalau benda-benda saja sujud kepada Allah kemudian disebut sebagaimana orang yang berakal, maka kalau manusia tidak sujud kepada Allah berarti kalah dengan benda-benda. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya kepada Allah lah bersujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, min dabbatin wal malaikah, dari makhluk yang sifatnya melata, makhluk bergerak, dan malaikat. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka dari azab yang Allah turunkan dari atas langit. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang kita garis bawahi dari ayat ini. Yang pertama soal bayangan suatu benda. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u zilaluh anil yamin wasyama'il. Suatu benda itu punya bayangan. Mengapa ada bayangan? Ada matahari. Dan bayangan suatu benda itu yatafayya'u, berbolak-balik. Mengapa suatu bayangan berbolak-balik? Anil yamin wasyama'il, dari timur ke barat, barat ke timur, timur ke barat.
karena cahaya matahari. Ayat ini memberikan informasi pengetahuan tentang apa yang disebut dengan geofisika. Pengetahuan alam semesta dan kehidupan planet atau sistem tata surya. Jadi Quran itu memberikan informasi ilmiah. Salah satunya tentang bayang-bayang suatu benda. Bayang-bayang itu berbolak-balik, yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'il, dari timur ke barat karena cahaya matahari. Cahaya matahari itu yang kemudian sampai ke permukaan bumi, maka muncullah apa yang disebut dengan siang. Apabila kemudian cahaya matahari meninggalkan permukaan bumi, maka terjadi apa yang disebut dengan malam. Jadi bayang-bayang mengikuti cahaya atau sinar matahari. Bagaimana dia bisa berbolak-balik? Karena bumi itu berputar. Dan sekaligus bumi itu bergerak atau berotasi mengelilingi matahari. Ini informasi Al-Quran. Jadi Quran itu bicara soal informasi keilmuan, sains modern, geofisika, sistem tata surya. Bumi itu berputar, dan putaran bumi itu berlawanan arah dengan putaran jam. Jadi amun jam itu kan berputar, tapi kalau kemudian bumi berlawanan arah, perputaran bumi kemudian disertai dengan rotasi bergerak mengelilingi matahari. Jadi sambil inya berputar, dia akan bergerak berotasi mengelilingi matahari, karena matahari itu ada di poros tengahnya. Kita baca surah Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu dia berputar, tapi pada porosnya, di kemana-mana. Tapinya berputar. Tapi kalau bumi selain dia berputar melawan arah arus jam, dia juga mengelilingi matahari. Ketika bumi itu berputar sekaligus berotasi mengelilingi matahari, maka terjadi apa yang disebut dengan cahaya di tengah atau di permukaan bumi yang disebut dengan siang. Dan ketika dia meninggalkan cahaya matahari, maka disebut dengan malam. Maka terjadilah apa yang disebut dengan ikhtilaful laili wan nahar, yang tadi dibaca oleh imam kita pada surat Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Begitu hebat Quran memberikan informasi tentang keilmuan geofisika, sistem tata surya kita. Terjadi bayangan matahari yang sifatnya adalah saling bolak-balik, yatafayya'u zilalu anil yamini wasyama'il, dari kanan maknanya dari timur, wasyama'il dari barat, utara tapi barat. Kenapa disebut dengan al-yamin wasyama'il, dari kanan kemudian utara atau mewakili barat? Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan, titik terbitnya matahari itu di sebelah timur, dimanapun kita berada. Makanya matahari terbit di timur. Titik terbit matahari itu adalah di sebelah kanan atau yang disebut dengan bagian timur, anil yamin wasyama'il, kemudian bergerak ke arah utara yang disebut dengan barat. Maka tenggelamlah kemudian matahari di belahan barat, dimanapun kita berada.
Jadi Quran mendahulukan kata-kata anil yamini wasyama'il, dari titik kanan timur kemudian ke barat. Itu memang menunjukkan informasi ilmiah yang luar biasa, karena memang titik terbit matahari dimanapun, di belahan bumi manapun kita berada, itu dari wilayah atau bagian timur dari belahan bumi ini dan tenggelam di wilayah barat. Asy-syama'il. Yamin itu mufrad, asy-syama'il itu jamak. Kenapa tidak disebutkan anil aiman wasyama'il atau dari anil yamin wasyamil wasyimal? Disitulah hebatnya gaya bahasa Quran menunjukkan kalau Allah menggunakan kata-kata yamin dalam bentuk mufrad tunggal, bahwa bayangan matahari atau matahari terbit di timur dalam bentuk yamin, dalam bentuk tunggal, itu karena memang titik terbitnya hanya satu, tidak ada yang lain. Titik terbitnya cuma satu di belahan bagian timur. Sementara bayangannya itu banyak berpindah-pindah, maka disebut dengan syama'il, jamak. Ini gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa. Jadi ketika titiknya itu hanya satu di belahan timur dari belahan bumi ini, maka Allah menggunakan kata-kata mufrad tunggal anil yamin, sebelah timur, satu titik saja. Tapi syama'il jamak dari wilayah utara atau barat, itu kenapa banyak? Karena bayang-bayangnya senantiasa berpindah dari satu ke satu ketika matahari itu berputar dan bumi berputar mengelilingi matahari. Jamaah rahimakumullah. Dan ilmu bayang-bayang itu nanti akan berguna menentukan di mana letak atau posisi kiblat Baitullah, Ka'bah, tempat di mana kita menghadap ketika sholat. Bukankah kita menentukan arah kiblat yang paling valid itu menggunakan sistem bayang-bayang matahari? Dalam setahun ada dua yang disebut dengan rushdul qiblah. Ada dua kali dalam setahun di mana matahari persis di atas Ka'bah Baitullah. Ketika matahari itu persis di atas Ka'bah Baitullah, maka bayangan matahari yang sampai ke kita itu menjadi arah yang paling valid menentukan arah kiblat di mana kita berada di Indonesia. Makanya biasa orang ketika rushdul qiblah, posisi di mana matahari persis di atas Ka'bah Baitullah, di jam yang ditentukan biasanya ba'dal asar, kalau kita itu senantiasa dilakukan pengukuran ulang, dilihati arah kiblat paskah tidakkah. Itulah kemudian kenapa cahaya itu menjadi penting. Awalam yarau, awalam tarau, tidakkah kau perhatikan, katalah lihati itu bayangan benda, lihati bayangan benda, menjadi bukti kuasa esanya Allah. Sujadalillah, tapi yang penting adalah semua itu sujud kepada Allah. Kita mungkin tidak mengira, tidak menyangka benda-benda padat. Memang benda padat dalam kacamata sains modern itu benda padat. Apalah batu, benda padat. Kalaupun tumbuh-tumbuhan, ada pepohonan, pohon kelapa, ada gunung-gunung, bahkan ada laut dan sungai, bolehlah kita pandang sebagai sebuah benda padat. Tapi Allah mengatakan sujadalillah, sujud kepada Allah. Tidak hanya bendanya yang sujud, bahkan bayangannya pun sujud kepada Allah. Ini yang kita baca dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Menurut Imam Al-Hasan, bayangan suatu benda mengikuti bendanya.
Apabila benda itu bergerak, maka bayangan bergerak juga. Apabila benda itu sujud, bayangan sujud juga. Apabila benda itu sholat, maka bayangan sholat juga. Ini kata Imam Al-Hasan. Jadi kalau kita misalkan, kita adalah wujud suatu benda dan kita makhluk hidup. Kita punya bayangan dari cahaya matahari. Bila kita bergerak, bayangan pun bergerak. Bila kita sholat, bayangan kita pun sholat. Maka Ar-Razi mengatakan, ketika kita sholat, kita sujud kepada Allah. Ketika kita punya bayangan yang juga sholat, maka bayangan pun, kata beliau, sujud beribadah kepada Allah. Luar biasa. Hanya bayangan. Ketika benda itu bergerak, sujud beribadah kepada Allah, dan benda punya bayangan sujud beribadah kepada Allah, maka cahaya atau bayangan itu pun kemudian dianggap sujud kepada Allah. Maka artinya tidak ada yang mati dalam kehidupan ini. Semuanya hidup di mata Allah, meskipun di mata kita bagaikan benda mati. Kenapa? Karena mereka mampu bersujud kepada Allah. Dan ingat bahasanya, wahum dakhirun. Mereka itu semua. Mereka itu kan bahasa kita, bahasa untuk manusia yang berakal. Tapi kenapa benda-benda itu disebut dengan mereka? Wahum dakhirun. Karena dia juga bagaikan orang atau makhluk yang berakal, yang juga bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum dakhirun, dan mereka rendah diri di hadapan Allah. Benda padat saja sujud merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita yang makhluk berakal, nyata-nyata mengaku berakal? Kalau sekiranya kita tidak sujud kepada Allah dan tidak merendahkan diri di hadapan Allah, berarti kalah dengan benda-benda yang kita anggap sebagai benda mati. Yang kedua, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikah. Hanya kepada Allah lah bersujud semua apa yang ada di langit. Makhluk langit bersujud kepada Allah. Makhluk langit itu siapa? Makhluk langit itu ialah para malaikat, jin-jin, jin Islam. Itu semuanya sujud kepada Allah. Termasuk yang tadi, makhluk langit tata surya selain planet bumi. Itu dianggap sebagai ma fis samawat, yang ada di langit. Jadi tata surya, planet-planet selain bumi, itu dianggap sebagai makhluk ma fis samawat. Jadi ada benda-benda jamadat, juga ada makhluk arwah al-malaikah dan jin-jin. Wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Apa itu min dabbatin? Dabbah, al-harakah al-jismaniyah, makhluk yang secara fisik dia bisa bergerak, itu namanya dabbah. Termasuk manusia, makhluk yang bergerak. Bersujud kepada Allah semua makhluk langit dan makhluk bumi, terutama dabbatun, manusia seperti kita. Wal malaikah, dan malaikat. Berarti malaikat itu ada dua kehidupan. Ada malaikat yang memang di langit, tapi di sini juga disebutkan ada malaikat yang ada di bumi. Wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikah. Sujud kepada Allah semua makhluk yang melata di permukaan bumi dan malaikat. Artinya ada malaikat yang spesial,
untuk tinggal bersama dengan kehidupan bumi. Dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah 102 itu diceritakan, salah satunya adalah apa yang disebut dengan malaikat Harut dan Marut. Itu yang disebut dengan malaikain, dua malaikat Harut dan Marut, yang dalam sejarah ketika orang-orang Yahudi masuk ke dalam sistem ilmu sihir dan berkembang sihir ketika itu sebagai sebuah alat media untuk melakukan kejahatan dan kerusakan, maka dua malaikat inilah yang datang ke hadapan mereka untuk memberitahu mereka bahwa sihir itu membawa fitnah. Di Al-Baqarah 102, sihir itu membawa fitnah. Sihir itu bisa membuat orang bisa menjadi berkelahi, dan sihir itu bisa membuat orang terpisah dari suami istri. Jadi ilmu sihir pada masa-masa tempo dahulu ketika orang-orang Yahudi gemar dengan ilmu sihir, hancur kacau balau, kehidupan penuh dengan kejahatan gara-gara sihir, datanglah dua malaikat Harut dan Marut untuk mengajari mereka dan memberitahu kepada mereka bahwa sihir itu fitnah dan penghancur keharmonisan kehidupan masyarakat. Maka tidaklah usah kita mencari-cari ilmu sihir, datangi dukun untuk bertetamba atau apalah namanya, karena itu masuk kepada fitnah saja dan tidak ada baiknya, bahkan mudarat yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan dua malaikat al-muhafazah yang menjaga, memelihara manusia supaya tidak terjebak ke dalam kemusyrikan dan kesyirikan kepada Allah. Dan kalau ada cerita tentang Harut Marut yang lebih daripada itu, Imam Ar-Razi mengatakan cerita itu hanyalah Israiliyat, batil. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang suci, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan kemungkaran.